balik lagi sama gue. Video kali ini kita akan ngebahas salah satu alat yang adalah ini, yang namanya high frequency. Stay tune! Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di DR Stories. Jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar gue senang, oke? Nah, gue mau ngebahas satu alat yang namanya adalah high frequency. Seperti yang tadi di opening gue udah mention, bentuk kotaknya adalah seperti ini. Oke, sebenarnya alat ini gua tahu adalah mulai di salon, lalu di klinik kecantikan. Mereka biasanya kalau kita facial itu suka dipakein alat ini, diusap-usap pakai alat ini gitu. Nah, yang gua mau coba kasih tahu adalah fungsinya sebenarnya ini apa sih, dan ternyata kita bisa beli portable-nya untuk dilakukan di rumah sendiri. Oke, jadi gua mau mulai dulu ngasih tahu ke kalian apa yang berada di dalam satu box kotak ini dengan namanya portable high frequency ya. Kalau dilihat luarnya, ini adalah mesin utamanya, dan ini adalah attachmentnya. Bentuknya ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Oke, sekarang kita coba buka. There. Kayak gini. Ini mesinnya. Ini adalah attachment yang akan menghantarkan seperti sengatan listrik ke dalam kulit kita. Nanti kita bahas ya fungsinya apa dan isinya apa, kenapa dia bisa menghantarkan seperti sengatan listrik tersebut. Oke, gua buka dulu, pretelin satu-satu. Jadi ini adalah yang normal biasa kita pakai. Ini fungsinya untuk bisa menjangkau seluruh muka karena dia bentuknya lebar. Jadi dia gampang untuk mengusap ke seluruh muka atau permukaan kulit, dia lebar, oke? Ini buat treatment yang kalau lo perlu dot-dot doang. Kayak gue nih ada jerawat, jadi gue akan tatolin sini, zzz, gitu ya. Yang ketiga ini bentuknya kayak sendok. Oke, ini bisa buat sela-sela kayak gini atau bawah mata. Yang keempat ini bentuknya kayak sisir karena emang ini penggunaannya untuk kulit kepala. Jadi lo akan kayak nyisirin rambut lo pakai ini. Oke, itu fungsi dari attachmentnya ya. Semuanya itu bisa di attach ke ujungnya yang ini. Let's say kayak gini. Tinggal ditancepin gitu doang. Terus nanti kita pakai nyisir yang ini ujungnya dipakai ke listrik, dicolok ke listrik. Nah, gua mau ngebahas fungsi utamanya dari si alat high frequency ini. Jadi guys, si alat high frequency ini konduktornya di dalamnya, si mesin itu akan meng-create satu hantaran seperti terjadi kayak sengatan listrik kecil banget. Nah, yang di dalam sini sebagai konduktornya itu ada dua jenis biasanya. Yang neon itu biasanya kalau dinyalain warna orange, atau argon kalau argon itu warnanya biru. High frequency machine ini waktu lu nyalain dan lu tempelin ke muka, itu adalah dia kan menghantar si listrik itu. Nah, sengatan listrik itu dia meng-create suasana di atas kulit kita itu menjadi lebih lebih bersih gitu. Dia meng-create oksigen. Nah, si oksigen ini fungsinya adalah bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit. Jadi sesimpel kalau lu pakai ini adalah meng-create kondisi muka lu menjadi super bersih dan bakterinya dibunuh. Simple seperti itu. Nah, terus kalau udah kayak gitu, fungsi extensionnya adalah apa? Satu, lo bisa menjadikan ini sebagai treatment kalau kulit lo berjerawat. Jadi otomatis kan kalau jerawat itu karena apa sih? Karena kotoran, karena bakteri. Jadi setelah lo melakukan deep cleansing atau double cleansing, lo bisa meng-apply ini di atas kulit-kulit jerawat kalau jerawatnya nyebar-nyebar gitu. Yang kedua, karena suasana kulit muka kita jadinya juga lebih sehat atau lebih lebih sehat lah ya gitu. Berarti apapun yang kita masukin ke dalam kulit kita lebih efektif masuk serum, moisturizer atau obat-obatan lainnya, obat jerawat itu akan lebih penetrate-nya lebih baik lagi. Yang ketiga itu adalah katanya dia bisa membantu juga untuk mengatasi wrinkle. Nah, ini juga bisa membantu untuk anti-aging treatment.
Nah, seperti yang tadi gue bilang, bahwa ternyata bakteri itu kan nggak selalu ada di muka atau di kulit-kulit lain aja ya. Jadi kalau lu punya luka, punya apa, bisa dibantu dengan kayak gini. Tapi bukan luka yang terbuka ya, kayak luka gatel-gatel, eksim gitu, yang jenisnya memang dari bakteri, bukan virus. Beda ya, kalau kemarin herpes gue itu kan virus. Nah, kalau lu bakteri, lu bisa bantu untuk pakai ini untuk penyembuhannya dengan cepat. Dan juga you know what, kenapa dia ada sisir di sini? Karena dia juga akan membantu kalau lu punya masalah dengan kulit kepala lo yang sensitif, yang suka gatal-gatal atau tiba-tiba suka kayak ada jerawatnya kayak gitu, dan juga yang mungkin terlalu minyaknya terlalu berlebihan, ada juga ketombe, itu juga bisa dibantu pakai ini. Gitu. Oke, caranya adalah bahwa kita sesimpel taruh si attachment ini dimasukin ke sini. Ini jangan pecah ya, Bo. Dan ini permukaan ini harus disemprot alkohol dulu. Dan kulit muka kita nggak boleh basah sama sekali, jadi harus super dry. Kenapa? Simple sih, karena kan ini menghantar listrik ya. Kalau ternyata rambut lo masih basah, kalau lo pakai rambut, pastiin rambut lo udah kering ya. Kalau rambut lo masih basah atau kulit lo masih basah, berarti sangat sensitif terhadap sengatan listrik. Jadi benar-benar harus clean dan kering. Oke, gue mau colokin. Gue akan kasih lihat ke kalian, karena ini terang, jadi neonnya mungkin nggak akan terlalu kelihatan, tapi nanti akan gue coba matiin. Ini gue nyalain. Di sini tuh ada kayak volume tingkat, kedengeran nggak buzzingnya? Ini dari yang mulai kecil, gede, makin gede makin zzz gitu kan. Nah, ini tetap lo harus mulainya dari awal, pelan-pelan banget, sampai lu ngerasa lu nyaman gitu. Jadi jangan terlalu zapping gitu banget, oke? Nah, sebelum lu tempelin ke muka lo atau ke kulit lo yang mau di-treat, lu tuh harus kayak nempelin tangan lo dulu di sini, supaya begitu nempel ke muka nggak terjadi lompatan listrik gitu. Pas mau dipindah ini harus pegang kayak gini, lepas, ini lepas. Sesimpel itu ya guys. Nah, gue kasih lihat dulu ya warna orange ya. Gue matiin lampu bentar. Seperti ini ya, hantaran neon di dalamnya yang akan meng-create kondisi di atas kulit kita menjadi sangat oksigen. Dan memang kalau gue pakai ini ya, gue tuh lama-lama akan mencium seperti ada bau-bau oksigen. Lo tahu kan bau-bau oksigen kayak apa? Bau-bau seger gitu kan. Nah, begitu lo akan meng-apply ini, lo tuh akan mencium kayak ada bau-bau oksigennya. Jadi menurut gue ini beneran sih meng-create satu kondisi oksigen di atas permukaan kulit kita. Aplikasinya ada dua macam. Satu namanya direct induction, yaitu yang tadi gue liatin ke kalian begini, langsung di atas permukaan kulit, tapi tidak nempel, tidak ditekan. Jadi sebenarnya kayak ada jeda 0,5 mm supaya 0,25 atau 0,5 mm. Jadi bener-bener kayak ngambang gitu, supaya sengatan listriknya tuh nyampe. Kalau nempel tuh kayaknya nggak semaksimum kalau lo ngambang dikit. Yang indirect induction sebenarnya lo harus pakai satu lapisan lagi, dan lapisannya itu kelihatannya kalau gue lihat-lihat itu kain kasa. Gue belum pernah pakai yang gitu, kain kasa, tapi gue nggak punya, jadi gue contohin pakai ini aja ya. Jadi sesimpel lo kayak taruh kain kasa di sini, and then lo melakukan seperti ini. Katanya sih amannya seperti itu, cuman karena gua tuh lazy to buy the kasa, jadi gua nggak pernah beli kasa. Padahal lebih enak tinggal di gitu-gitu doang. Lebih apa ya, lebih gliding juga kan, karena itu kain kan. Kalau kulit tuh agak-agak lengket dikit gitu. Nah, kalau yang itu lo harus nempel dikit, karena dia karena dia indirect induction. Oke, gua mau kasih lihat lagi gimana gua treat my skin with this. Ya. Jadi begitu dia nempel akan, nah ini udah kecium nih bau-bau oksigennya. Gue ganti nozzle ya, tempel lagi, matiin, ganti. Nah gue mau setrum zip gue yang ada di jidat. Semalam gue udah pakai tretinoin, jadi begitu udah pakai tretinoin udah apa namanya, ada agak sedikit kempes, tapi gue mau matiin pakai ini. Gue matiin ya, biar kelihatan.
detik. Angkat, karena kalau nggak ntar gosong, terlalu deep. Nah, ini pun lu bisa kayak, kalau gua suka kesini dan ke daerah-daerah komedo. Nah, nanti tinggal di-exfoliate sama AHA/BHA atau clay masker. Clay mask, gua nggak punya sih, gua nggak pernah pakai clay mask. Oke, gua mau kasih lihat yang lainnya. Oke, ini yang bentuknya spoon. Sebenarnya buat di daerah mata. Kalau gue tarik dikit, entah kenapa, mungkin sugesti aja kali ya. Padahal gue kayaknya ini nggak membantu untuk lifting sih, cuman kayaknya gue sugesti aja. Jadi gue otomatis kayak narik gitu. Dan juga untuk yang rambut, sesimpel kayak lo kayak cuman bener-bener nyisirin doang kayak gini loh. Matiin. Ini bagus, Bo, untuk helaian rambut juga bagus. Nah, gengs, kalau lu udah pakein ini berarti kulit lu udah sangat kondusif, artinya sudah sangat bersih, bakterinya juga udah hilang, dan oksigen juga udah tercipta di kulit muka lo, dan dia akan sangat siap untuk menerima apapun yang lo masukin ke dalam kulit muka. Jadi, kapan sih sebaiknya lo pakai ini? Sehari cukup sekali, baiknya mungkin malam kali ya, karena kalau malam kan udah gitu, begitu lo masukin serum, lo masukin moisturizer, lo masukin face oil, itu semuanya dalam kondisi udah bersih dan lo siap untuk beristirahat. Oke, that's all. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya kalau lo suka. Lihat video-video gue lainnya di sini dan salam kulit sehat.